Bapak Ibu, saya menemukan beberapa daftar di internet tentang ritual-ritual agama yang ada di dunia ini, saudara. Beberapa contohnya. Mungkin next time kita kumpulinnya ini aja kali ya, sesudah ibadah atau apa ya. But anyway, yang pertama, sekali lagi ini adalah ritual dari kepercayaan agama yang cukup menarik. Di sebuah desa kecil di Jepang yang bernama Nagoro, ada begitu banyak boneka dengan ukuran sebesar manusia. Bahkan diperkirakan jumlah boneka di desa itu nggak jauh lebih banyak, tapi lebih banyak dari penduduk yang ada di desa tersebut. Nah, ternyata boneka-boneka itu mewakili orang-orang yang sudah meninggal yang pernah tinggal di desa itu. Seorang seniman membuat boneka itu untuk menghormati orang-orang yang sudah mati. Sekali lagi, yang pernah tinggal di desa itu dengan membuat boneka yang menyerupai mereka. Ritual yang kedua yang cukup menarik, ada gereja yang bernama Maradonian Church atau gereja Maradonian. Dari namanya Anda udah bisa tahu, saudara. Ini gereja didedikasikan kepada salah satu pemain sepak bola legendaris, saudara. Yang mungkin salah satu yang paling terkenal yaitu Maradona, saudara. Jadi di gereja ini mereka mendeklarasikan bahwa Maradona adalah pemain sepak bola terbaik dan dia adalah dewa dari sepak bola. Lalu ritual berikutnya ada ritual yang namanya the blessing of the vehicle atau memberkati kendaraan Anda. Setiap minggu di kota Copacabana di negara Bolivia, Amerika Selatan, mereka mengadakan upacara yang disebut La Bendición de Movilidades. Yaitu ketika seorang rohaniawan, pemimpin agama melakukan pemberkatan, doa berkat kepada kendaraan-kendaraan yang ada dengan memercikan air suci dan berdoa untuk kendaraan itu supaya mereka aman dan tidak mengalami kecelakaan. Ternyata saudara, ritual ini bukan hanya terjadi di Bolivia, ini adalah ritual yang sangat umum yang terjadi di Thailand dan Filipina. Nomor 4, saudara, ritual agamawi. Ini mungkin lebih dekat dengan kita ya. Ada yang namanya the baptism of the dead, yaitu baptisan orang mati. Ini adalah ritual yang dilakukan oleh kelompok Mormon yang percaya bahwa kita yang masih hidup, kita bisa mewakili saudara-saudara kita yang sudah meninggal tapi mereka belum sempat dibaptis. Jadi kita mewakili mereka untuk dibaptis. Nah, tentu aja kita sebagai gereja Kristen tidak mempercayai akan hal itu. Yang terakhir, saudara, mungkin Anda lebih familiar dengan ini. Ada ritual yang menolak transfusi darah, saudara. Salah satu kepercayaan dari saksi Yehova di mana mereka tidak boleh menerima transfusi darah. Jangan-jangan ketika kita di rumah sakit kita ditanya apakah kalau kamu ada apa-apa kamu mau menerima transfusi darah atau enggak. Mungkin salah satunya adalah alasan religius. Ya kan, Fanny nih kerja di rumah sakit. Mungkin salah satunya adalah alasan religius. Kenapa kita ditanya, saudara. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali serial khotbah yang kita mulai beberapa minggu yang lalu. Kita beri judul Unreligious atau tidak religious. Ada yang masih ingat? Kalau misalnya Anda Google kira-kira ada berapa agama di dunia ini? Ada yang masih ingat? Lebih dari 10.000 agama, saudara. Jadi pertanyaannya untuk Anda dan saya, kenapa Anda memilih Yesus? Kan ada 10.000 pilihan lainnya. Kalau Anda pengikut Yesus, pertanyaannya untuk Anda, kalau Anda pemeluk agama yang lain, kenapa Anda memilih agama itu padahal ada 10.000 pilihan lainnya? Atau mungkin Anda termasuk golongan ateis, mungkin Anda nggak percaya akan adanya Tuhan, saudara. Pertanyaannya, kenapa Anda memilih untuk menjadi seorang ateis daripada memilih salah satu dari 10.000 agama yang ada, saudara. Saya ingin mengingatkan sedikit tentang apa yang kita bicarakan kemarin-kemarin. Kita mencoba untuk meluruskan sebuah pernyataan yang kita bilang kurang tepat, saudara. Bahkan tidak tepat sama sekali. Salah satu pernyataan yang sangat populer yang kita mungkin sering ucapkan, kita sering dengar. Pernyataan itu adalah ini. All religions are the same. Semua agama itu sama. Kita bilang gini, saudara, bahwa kalau ada yang bilang semua agama sama, itu sama aja kita sudah baca buku yang ada di dunia ini. Semua buku kita udah baca, terus kesimpulannya bahwa semua buku isinya sama, saudara.
Jadi pernyataan semua agama sama itu sangatlah tidak tepat. Mungkin dari permukaan kelihatannya sama, tapi isinya, doktrin utamanya, fundamentalnya, fondasinya, esensinya itu sangat berbeda dari satu agama ke agama yang lain. Sekali lagi, mungkin dari permukaan kelihatan sama. Nah, ngomong-ngomong tentang persamaan agama, ada seseorang yang bernama C.S. Lewis. C.S. Lewis ini dulunya seorang ateis. Ini orang Inggris, saudara, orang Britain. Dulunya seorang ateis. Dia adalah seorang penulis. Dia juga tertarik dalam bidang filosofi, saudara. Dan kalau Anda kan banyak penulis-penulis dari Inggris tuh yang terkenal ya, penulis buku The Lord of the Rings. Ada yang suka nonton film The Lord of the Rings? Anda suka film itu? Nah, itu kan semua di awal dari buku ya kan, kayak Harry Potter, semuanya di awal dari buku. Nah, ternyata penulis The Lord of the Rings juga teman dari C.S. Lewis ini. Nah, sekali lagi singkat cerita, dia seorang ateis, lalu dia menjadi pengikut Yesus. Dan waktu dia menjadi pengikut Yesus, Tuhan pakai dia untuk apa ya? Untuk berdialog dengan orang-orang yang mungkin berintelektual tinggi atau khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab, saudara. Jadi Tuhan memakai dia di area itu, mungkin semacam apologet kalau misalnya di dunia kita hari ini. Nah, singkat cerita, C.S. Lewis ini salah satu buku yang dia tulis adalah The Abolition of Man. Buku ini ditulis di tahun 40-an, saudara. Nah, di dalam buku itu, Abolition of Man, bahasa Indonesia apa ya? Kayak penghapusan manusia, penghapusan abolition atau but anyway, di buku itu dia mempelajari agama-agama yang ada di dunia ini. Mungkin nggak semua, tapi dia mempelajari banyak agama, saudara. Dari yang agama mayoritas itu kan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, saudara. Sampai ke agama yang kurang populer seperti agamanya orang Indian. Orang Indian bukan dari India, tapi Indian Native America, orang Amerika asli, saudara, kulit merah, saudara. Jadi dia mempelajari agama-agama yang nggak terlalu kita pernah dengar juga. Nah, akhirnya setelah dia mempelajari agama-agama itu, dia mengambil kesimpulan. Ternyata ada hal-hal yang mirip dari semua agama itu. Terutama dalam soal peraturan. Apa yang kamu boleh lakukan, apa yang kamu nggak boleh lakukan. The do's and the don't. Ya. Nah, dia akhirnya come up dengan 8 hal yang ada kemiripan di antara agama. Rata-rata agama setuju dengan hal ini. Inilah daftarnya, saudara. Hampir semua agama mereka setuju. Do not harm others with words or deeds. Jangan menyakiti orang lain baik dengan perkataan atau dengan tindakan. Honor your parents, hormati orang tuamu. Be kind to your siblings and elderly. Sopan kepada kakak, adikmu atau orang yang lebih tua, saudara. Be honest in your dealing with others. Ketika kita berurusan dengan orang lain, berbisnis dengan orang lain, kita harus jujur. Ya kan, don't lie, jangan bohong. Don't have sex with another person's spouse. Jangan berhubungan seks dengan istri atau suami orang lain. Care for those who are weaker. Peduli dengan orang yang lebih lemah. Put others first. Mendahulukan orang lain. Dia menemukan persamaan bahwa kebanyakan dari agama setuju dengan hal-hal ini. Nah, sekarang saya mau survei ruangan ini. Ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Anda. Siapa dari kita yang pernah menyakiti orang lain dengan perkataan atau dengan tindakan kita? Tangan saya terangkat. Everybody, ya. Siapa dari kita yang pernah kurang ajar sama orang tua kita, atau ketika orang tua kita suruh sesuatu kita nggak lakukan, saudara? Pernah di sini, saudara? Atau melakukan sesuatu diam-diam, ya? Be kind to your siblings and elderly. Sopan dengan adikmu, dengan kakakmu, atau dengan orang yang lebih tua. Pernah kita kurang ajar mungkin, ya? Jujur ketika kita berurusan dengan orang lain, ya kan? Don't lie, ya kan? Yang dari tadi nggak angkat tangan, ini mesti angkat tangan nih. Siapa yang nggak pernah berbohong, ya kan? Yang dari tadi nggak angkat tangan nih. Ya, Anda mulai khawatir. Ini kita satu-satu nih ditanya ini. Jangan berhubungan seks dengan istri orang atau suami orang. Ini kita ditanyain satu. Oke, kita skip yang itu ya, saudara. Nanti saya angkat tangan, malu. Saya nggak angkat tangan, ini di gereja dosa gitu. Jadi kita skip dah, ya. Care for those who are weaker, ya kan. Siapa dari kita yang egois, yang suka mendahulukan diri kita sendiri daripada mendahulukan orang, saudara. Nah, pertanyaannya gini. Ketika kita melanggar hal ini, saudara, itu namanya apa, saudara? Apakah kita sebut kesalahan, mistakes, saudara? Ya kan?
Apakah ketika kita melanggar hal-hal yang tanda kutip peraturan agamawi atau peraturan dari Tuhan, apakah kita menyebutnya kesalahan, sekedar kesalahan? Dalam bayangan saya, kesalahan itu kalau Anda ngerjain soal matematika, 2 tambah 2, Anda nggak sengaja tulis 5, saudara. Itu kesalahan. Ya kan? Kita nggak sengaja, terus lain kali kita nggak lakuin. Nah pertanyaannya, apakah itu kesalahan kalau kita udah tahu salah, terus kita tetap lakuin? Kalau kita udah tahu jawabannya 4, tapi kita tulis 3 atau 5, saudara. Apakah itu disebut kesalahan ketika kita merencanakan kesalahan kita? Anda ngerti maksud saya, saudara? Di dalam setiap agama, pasti mereka dealing atau berurusan dengan yang satu kata ini, saudara. D-O-S-A. Dosa itu lebih dalam dari hanya sekedar kesalahan. Dosa itu jauh lebih saudara? Dosa nggak sama dengan kesalahan. Sekali lagi, apa dong ketika kesalahan yang disengaja? Apa dong ketika kita udah tahu salah tapi kita masih ulangin, saudara? Itu namanya apa? Waktu kita lihat ada orang lain gagal atau jatuh, terus dalam hati kita senang. Ketika kita lihat orang lain anaknya lebih gak berhasil daripada anak kita, terus kita senang, saudara. Apa itu namanya yang ada di dalam diri kita? Dosa itu jauh lebih besar dari hanya sekedar kesalahan, jauh lebih dalam dari hanya sekedar kesalahan. Nah pertanyaannya gini, bagaimana kita menangani urusan yang satu ini, D-O-S-A? Disinilah uniknya kita menemukan Yesus dan kekristenan, saudara. Ketika Yesus tidak memulai dengan memberikan Anda dan saya nih, ini daftar yang harus kamu lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yesus nggak memulai dengan A, B, C, D. Kenapa, saudara? Karena seringkali kalau kita udah mikir soal agama, pasti kita mikir ini berurusan dengan daftar-daftar apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Apa yang boleh kita perbuat, apa yang nggak boleh kita perbuat. Nah, bagaimana Yesus meresponi dan berurusan dengan hal yang satu ini, D-O-S-A, saudara. Hari ini saya ingin mengajak Anda melihat contoh yang kayaknya pas dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Hari ini saya ingin melihat Anda sebuah kejadian yang ditulis di Injil Markus. Bantu saya, saudara. Kita punya berapa Injil? 4, ada 1 orang. Ya kan, ada Injil apa aja? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara. Injil adalah dokumen tentang perjalanan Yesus waktu dia ada di muka bumi ini. Injil sebenarnya bahasanya gospel, saudara, itu artinya kabar baik. Jadi intinya kalau Anda baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi kesimpulan ujung-ujungnya setelah Anda baca itu bukan kabar baik, artinya Anda dan saya salah baca, saudara. Mestinya abis kita selesai baca kita bilang, wah ini kabar yang sangat baik. Karena namanya the gospel, good news. Nah, Injil yang ditulis Markus ini cukup unik. Siapa Markus? Markus namanya John Mark atau Yohanes Markus. Nah, Markus ini dia nggak ada bersama dengan Yesus waktu Yesus ada di muka bumi ini, saudara. Dia menjadi pengikut Yesus pada nantinya ketika Yesus sudah naik ke surga. Jadi bagaimana Markus menulis Injil Markus? Dia mendapatkan informasi dari seseorang yang bernama Petrus. Petrus itu teman seperjalanannya Markus dalam perjalanan misi. Petrus yang ada bersama-sama dengan Yesus, melihat semua kejadian, melihat kebangkitan Yesus. Petrus pergi ke tempat-tempat dalam perjalanan misi, dia memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang kebangkitan Yesus, dia khotbah, saudara. Nah, Markus yang mencatat, saudara. Markus mencatat dan mendokumentasi, bahkan beberapa ahli Alkitab berkata Markus yang membantu Petrus untuk menerjemahkan kalau dia pergi ke daerah-daerah yang butuh diterjemahkan. Jadi inilah uniknya Injil Markus. Petrus yang menceritakan, Markus yang mencatat.
Saya ingin mengajak Anda melihat sebuah cerita yang cukup unik di Markus 2. Kita mulai dengan ayat yang ke-13. Dikatakan di sini, sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau. Diperkirakan ini di daerah Danau Galilea dekat kota Kapernaum. Seluruh orang banyak datang kepada Yesus, lalu Yesus mengajar kepada orang banyak ini, saudara. Nah, ini baru awal-awal perjalanan Yesus melayani. Pada saat ini Yesus cuma punya 4 murid. Yesus kan total punya berapa murid terdekat, saudara? 12 ya. Tapi saat ini konteksnya Yesus cuma punya 4 murid. Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus. So far cuma punya 4. Jadi ini awal-awal perjalanan Yesus mengajar dalam perjalanan pelayanannya. Sesudah dia mengajar, lalu Yesus dan muridnya ini dan juga kerumunan orang banyak, dia melanjutkan perjalanannya. Kemudian ketika ia berjalan, ayat 14, ia berjalan lewat di situ, ia melihat siapa saudara namanya? Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Waktu Yesus sama murid-muridnya datang, pandangan dia teralih kepada seseorang yang bernama Lewi. Kalau Anda nggak kenal Lewi, Anda mungkin lebih kenalnya Matius. Sama orangnya saudara, Lewi dan Matius itu sama. Jadi Anda bisa ngebayangin Yesus sama Petrus, Yohanes, Yakobus sama banyak pengikutnya Yesus jalan, tiba-tiba fokus Yesus melihat kepada seseorang yang bernama Matius. Dan mungkin Yesus mengambil beberapa saat untuk melihat Matius. Saya ngebayangin Petrus juga mungkin berdiri dekat Yesus sambil geleng-geleng kepala. Iya, dasar pengkhianat. Dasar nih bajingan. Dasar nih orang berdosa. Karena dia melihat Matius bekerja sebagai pemungut cukai. Seorang pemungut cukai itu dianggap sebagai pengkhianat. Kalau Anda tahu sejarah bangsa Indonesia, misalnya kita dijajah sama Belanda 350 tahun, saudara. Jadi bayangin kalau ada orang Indonesia bekerja untuk penjajah Belanda untuk mengutin uang atau pajak dari orang Indonesia. Anda mengerti maksud saya? Inilah yang dilakukan oleh Matius. Dia bekerja untuk Romawi untuk mengutin pajak dari orang-orangnya sendiri, dari orang-orang Yahudi. Makanya Petrus geleng-geleng kepala itu. Dasar tuh, pengkhianat. Tapi Yesus melakukan sesuatu yang mengejutkan murid-muridnya. Dan mungkin mengejutkan semua orang yang mengikuti Yesus. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi atau Matius lalu mengikuti Yesus. Yesus menghampiri si Matius ini dan berkata, come and follow me. Yuk ikut aku. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si Lewi ini atau si Matius ini berdiri dan mengikuti Yesus, saudara. Anda bisa bayangin gak sih Petrus mikirnya apa sama yang lainnya, saudara? Ini orang nih gak boleh masuk dalam kelompok kita, Yesus. Yesus seorang yang baik, Yesus seorang rabi. Kita ini orang baik-baik. Malu-maluin banget kalau ada orang kayak Matius itu gabung sama kelompok kita. Tapi saya baca ini penasaran, saudara. Karena gak ditulis secara detail. Apa ya yang membuat Matius itu ingin mengikuti Yesus? Bahkan dia sampai langsung berdiri dan meninggalkan pekerjaannya untuk Yesus. Saya penasaran sekali lagi, ada Yesus yang seorang rabi, ada Matius yang seorang pendosa, yang dianggap bajingan, dianggap bad people, tapi ada sesuatu tentang Yesus yang membuat Matius itu mau ikut sama Yesus. Nah, pertanyaannya habis Yesus bilang sama Matius, come and follow me, ikut aku. Pertanyaan next question biasanya apa, saudara? Kita mau pergi kemana? Ya kan, saudara? Nah, Yesus mungkin pikir, oke, saya punya ide. Kalau gitu kita ke rumah kamu aja deh, Matius. Anda bisa bayangin kalang kabutnya Petrus, ini serius nih. Kita bakal masuk ke rumah Matius, orang berdosa itu. Ayat berikutnya, kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti Yesus. Bapak Ibu, kalau Matius adalah orang yang dikucilkan, gak punya teman, otomatis teman-teman dia adalah sesama pemungut cukai. Sama-sama orang yang dikucilkan oleh masyarakat. Benar ya saudara? Jadi waktu Yesus bilang, aku akan ke rumahmu, otomatis Matius kalau mau ngundang temennya ya modelnya sama semua.
pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi sekali lagi Anda mungkin bisa renungkan ini saudara. Ada sesuatu tentang Yesus yang membuat Matius enggak ragu untuk mengundang teman-temannya. Orang-orang berdosa, bajingan, pemungut cukai untuk makan. Ada sesuatu dari Matius yang enggak ragu untuk bilang sama teman-teman, datang yuk ke rumah gue karena ada Yesus. Ya kan? Anda aja mungkin kalau punya pesta, Anda bagi pestanya jadi 2. Nanti waktu pendetanya udah datang, pas pendetanya udah pulang, baru teman-teman Anda yang lain datang. Ya kan saudara? Karena ada 2 macam pesta yang Anda sedang gelar di rumah Anda. Benar gak saudara? Ada makanan-makanan tertentu yang dikeluarin waktu ada pendeta, ada beverages tertentu yang dikeluarin setelah pendeta pulang. Tapi apa tentang Yesus yang membuat Matius begitu nyaman untuk memanggil dan mengundang teman-temannya? Apakah Yesus kompromi dengan dosa mereka? Sebentar lagi kita lihat Yesus nggak kompromi dengan dosa mereka. Jadi waktu mereka rame-rame makan di rumah Matius, ini menarik kerumunan, menarik perhatian orang banyak. Nah, Anda perlu ketahui bahwa di kerumunan orang banyak yang mengikut Yesus, itu nggak semuanya mendukung Yesus. Ada sekelompok orang di dalam kerumunan orang banyak itu yang nggak sabar untuk melihat Yesus membuat kesalahan sehingga mereka bisa tangkap Yesus. Di kerumunan orang banyak itu ada pemuka-pemuka agama, ada pemimpin-pemimpin agama yang gak suka sama Yesus. Kenapa? Karena mereka menganggap Yesus mendisrupsi, Yesus mengganggu, Yesus mengacak-ngacak agama dan kepercayaan mereka. Termasuk apa yang Yesus sedang lakukan. Makan sama orang-orang berdosa di rumah orang berdosa. Dalam agama mereka, kalau mereka sampai masuk ke dalam rumah orang berdosa, mereka sudah menjadi najis. Dan kalau kita mau dibersihkan dari kenajisan itu, kita harus melalui upacara agama, saudara. Makanya ini yang terjadi berikutnya. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah pemimpin agama ini kepada murid-muridnya Yesus, mengapa Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mungkin para pemimpin agama ini manggil Petrus, saudara. Petrus, kenapa guru lu makan sama orang-orang berdosa? Kenapa kalian ngumpul? Kalian kan orang baik-baik, kalian kan rabi. Ternyata pertanyaan itu didengar oleh Yesus. Ayat 17 katakan Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau dokter, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Coba Anda bayangin sebentar, saudara. Matius lagi enak-enak makan, tiba-tiba Yesus bilang, bukan orang yang sehat yang memerlukan dokter, tapi orang sakit. Mungkin Matius waktu itu juga mikir, ini saya mesti tersinggung apa enggak nih ya? Ya kan udah Yesus makan di rumah gua, tapi gua dibilang orang sakit. Yang luar biasa, perkataan Yesus ini saudara, enggak menyinggung Matius, tapi justru membuka hatinya Matius. Perkataan Yesus ini justru membuat Matius mengakui memang ada sesuatu nih dalam diri gua nih. Ya kan? Matius mengakui bahwa dia membutuhkan pertolongan seorang yang membutuhkan juru selamat, saudara. Yesus berkata lagi, aku datang bukan untuk orang yang benar, melainkan orang berdosa. Mungkin waktu Yesus bilang statement yang kedua, aku datang bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa. Petrus jadi mikir, saudara. Gua pikir Yesus ngundang gua untuk ikut dia karena gua benar, karena gua orang baik. Tapi kalau Yesus bukan datang untuk orang yang benar tapi orang berdosa, ya gue juga berdosa juga dong. Awalnya gue pikir karena gue baik makanya Yesus minta gue jadi muridnya. Jadi sekali lagi saudara, ketika semua agama memberikan kita peraturan agama, jangan gini, jangan begitu, gak boleh begini, gak boleh begitu. Yang unik dari Yesus adalah dia gak bilang kamu harus jadi orang yang lebih baik. Kamu jangan melanggar peraturan agama. Yang unik dari Yesus, dia tanda kutip saudara, memforsir kita untuk mengakui kita ini
sakit. Ada sesuatu dalam diri kita seperti yang Paulus pernah catat, saudara. Apa yang saya mau lakukan, saya nggak lakukan. Tapi apa yang nggak boleh saya lakukan, malah itu yang saya lakukan. Saudara. Ya kan? Saya maunya makannya sehat. Saya mau makannya makanan yang bergizi, saudara. Tapi saya nggak lakukan. Ya kan? Saya maunya seminggu tuh ke olahraga 3 kali. Tapi saya udah jadi member Planet Fitness 1 tahun, sekalipun saya nggak pernah datang, saudara. Itu kata istri saya kepada saya, saudara. Bayar tiap bulan tapi nggak pernah datang. Apa yang saya mau lakukan, saya nggak lakukan. Apa yang nggak boleh saya lakukan, malah saya lakukan. Aku ini benar-benar butuh diselamatkan. Dan Yesus bilang, untuk itulah aku datang. I have come. Aku datang untuk mengundang. Aku datang untuk mengulurkan tanganku. Aku datang untuk menjangkau orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Jadi kalau ada dari kita yang berpikir, udahlah, gue udah cukup baik. Yesus bilang, ya udah, aku nggak datang untuk orang-orang yang merasa sudah baik. Kalau ada yang berpikir kita sempurna, Yesus bilang, ya memang kalian udah sempurna. Kalian gak butuh aku juru selamat. Tapi buat kalian yang butuh juru selamat, buat kalian yang tahu bahwa kalian gak bisa dan gak mampu untuk menjadi sempurna, untuk itulah aku datang. Yesus bilang, aku datang bukan untuk memodifikasi kelakuan kamu, perbuatan kamu. Bukan untuk itu. Aku datang untuk membawa perubahan yang radikal dalam kehidupan seseorang. Yesus datang bukan untuk merubah apa yang di luar, saudara. Kelakuan kita, tingkah laku kita. Makanya New Year's Resolution, komitmen-komitmen tahun baru biasanya nggak berjalan dengan baik, nggak awet. Kenapa, saudara? Karena kita hanya mencoba mengubah apa yang di luar. Yesus hadir untuk mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Perubahan yang terjadi inside out. Perubahan yang terjadi di dalam, saudara. Sehingga yang luarnya, kelakuan perbuatan kita otomatis ikut berubah kalau yang di dalam ini sudah berubah. Ada sesuatu yang mulai terjadi di dalam diri setiap kita ketika kita punya kerendahan hati untuk mengakui kita membutuhkan juru selamat. Habis ngomong ini, Yesus kasih kita 2 gambaran. Tapi saya mau peringatkan sama Anda semua. 2 gambaran yang Yesus kasih ini sangat menantang Anda dan saya. Ini adalah tantangan kita sebagai orang Kristen yang Yesus berikan kepada kita semua. Saya bacakan 2 gambaran ini, setelah itu saya jelaskan. Dia bilang, tidak ada seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu semakin besarlah koyaknya. Itu gambaran yang pertama. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantung itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi Yesus kasih gambaran, kalau ada baju yang tua dan ada lubangnya, kita tambal dengan kain, saudara. Dan waktu kain itu menyusut, tambalannya itu menyusut, itu akan menarik baju yang tua sehingga makin parah lubangnya, makin parah koyaknya. Saya punya gambarnya di situ. Lalu gambaran yang kedua, dia berikan gambaran seperti ini. Ketika kamu punya anggur yang baru, tapi kamu masukkan ke dalam kantong yang tua, karena kantongnya tua, semakin sering dipakai kantongnya itu akan semakin stretch, semakin memuai gitu ya namanya, atau semakin lebar gitu, lama-lama akan burst open, akan jebol. Makanya Yesus bilang anggur yang baru itu harus dimasukin ke kantong yang baru, ke kulit yang baru, ke kontainer yang baru, saudara. Kenapa gambaran yang Yesus kasih ini begitu menantang buat Anda dan saya? Karena Yesus menyuruh kita untuk meninggalkan apa yang lama. Ini yang menantang. Ini yang mungkin sulit buat beberapa dari Anda. Yesus menantang kita untuk meninggalkan agama kita yang lama.
kepercayaan kita yang lama. Karena dia bilang gini, Yesus, aku dan kerajaanku itu gak bisa dicampur aduk. Kerajaanku itu gak bisa di mix and di blend dengan yang lain. Gak bisa dicampur-campur dengan yang lain. Bapak Ibu, di zaman Yesus, seseorang itu jarang ya kayak hari ini ya. Kita dengar kayak banyak artis yang mualaf, ada artis yang jadi pindah agama, ya kan, saudara, dari Kristen ke Islam, nanti Islam ke Kristen. Pokoknya kalau di zaman dulu, hal itu jarang terjadi, saudara. Yang banyak terjadi di zaman dulu adalah mereka koleksi Tuhan. Jadi mereka gak meninggalkan Tuhan yang lama, jadi ditambahin. Anda ngerti? Anda mau kemakmuran, oh ada tuh Tuhannya untuk kemakmuran. Ambil, ya kan? Anda mau apa? Kesehatan. Oh ada tuh Tuhan khusus untuk kesehatan, Anda ambil gitu. Jadi Anda punya banyak Tuhan, saudara. Kayak telepon Anda ada aplikasinya. Oh kamu mau itu, ada tuh aplikasinya, download. Anda kumpulin gitu, saudara. Nah Yesus memporak-porandakan kebiasaan itu, normasi itu, kebudayaan itu, saudara. Yesus bilang bahwa kerajaanku, sistem kerajaanku gak bisa dicampur aduk dengan sistem kerajaan Romawi. Gak bisa dicampur aduk dengan kerajaan Yunani. Gak bisa dicampur aduk dengan kerajaan Ibrani atau agama Yahudi, saudara. Kalau mungkin zaman kita hari ini, ada juga dari kita yang sering melakukan ini, saudara. Kita sering mencampur aduk, ya semuanya sama lah. Yang penting kita ambil yang baik-baiknya aja. Saudara, siapa yang pernah mendengar itu? Ya. Sedikit ini, sedikit itu. Yesus bilang kerajaan surga itu hanya bisa dialami oleh orang-orang yang tidak menambal kain di baju yang lama. Kerajaan surga hanya bisa dialami oleh mereka yang tidak menuangkan anggur baru di kantong kulit yang lama, saudara. Anggur baru butuh kontainer baru. Anggur baru butuh hati yang baru. Kita butuh riset, saudara. Meninggalkan yang lama supaya kita bisa mengalami yang baru. Anda masih bersama saya, saudara? Saya tutup dengan ini, saya selesai. Mungkin Anda gak pernah berpikir kenapa Anda memilih Yesus dari sekian banyak agama yang Anda bisa pilih. Hari ini kita menemukan, saudara. Kita mengetahui bahwa keunikan dari undangan Yesus adalah Yesus enggak mengundang Anda dan saya untuk masuk ke dalam sebuah daftar peraturan agama. Kamu harus gini, kamu harus gitu. Ini nih daftar-daftarnya. Tapi yang Yesus undang Anda dan saya adalah masuk ke dalam sebuah hubungan yang personal, saudara. Sebuah hubungan yang pribadi untuk mengikuti Dia setiap hari dan setiap saat dalam hidup kita. Kenapa disebut kerajaan surga itu disebut upside down kingdom? Kita pernah melakukan seri upside down kingdom 8 minggu, saudara. Kerajaan yang terbaik. Kenapa, saudara? Karena starting point atau titik mula, titik awal antara agama dan Yesus itu berbeda. Titik awal dan titik mula dari sebuah agama adalah gini, kamu berubah, kamu harus jadi orang baik, kamu mentaati daftar-daftar dari peraturan yang Tuhan kasih, maka kamu akan berkenan kepada Tuhan. Tapi titik awal dan starting point dari Yesus adalah ini, saya bacakan. Atau mungkin kita baca sama-sama, Roma 5 ayat 8, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara. Yesus bilang gini, I'll initiate. Aku yang berinisiatif, aku yang berinisiasi. Untuk menunjukkan kepada kalian bahwa kalian berharga di mata Tuhan. Waktu kalian masih berdosa, waktu kalian belum jadi orang baik, aku dulu yang mati untuk kalian. Bahkan aku mati untuk kalian, Yesus bilang, sebelum aku tahu bahwa kamu akan menerima aku atau enggak. Kalau saya jadi Yesus, saudara, saya akan bilang gini, aduh lu betulin dulu lah kelakuan lu lah.
Ya kan? Betulin dulu lah perbuatan lu. Gue pengen lihat kalau lu layak apa enggak. Kalau lu layak, kalau lu baik, baru gue mati buat lu. Untung bukan saya yang jadi Yesus, saudara. Yesus bilang waktu kalian masih berdosa, aku sudah mati untuk kalian. Jadi Anda sudah menerima dulu, Anda sudah berkenan dulu di mata Tuhan. Setelah itu Yesus mengundang Anda dan saya untuk berjalan setiap hari bersama dengan Dia sampai akhir hidup kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan, bantu saya saudara, hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Yesus dan kekristenan itu unik karena mereka ada yang namanya grace atau kasih karunia, saudara. Anda nggak akan menemukan konsep kasih karunia di agama yang lain. Kenapa? Sebab ini adalah hadiah dan pemberian dari Tuhan. Nggak ada satupun yang Anda dan saya bisa lakukan untuk mendapatkan ini, karena ini murni hadiah dan pemberian dari Tuhan, kasih karunia-Nya. Gunanya apa, saudara? Supaya tidak ada di antara Anda dan saya yang bisa memegahkan diri, yang bisa menyombongkan diri. Bukankah itu yang sering kita lihat? Bukankah itu yang sering kita lihat dari orang-orang yang agamawi, saudara? Mereka memegahkan diri karena mereka pikir mereka baik. Mungkin di sini di antara Anda semua yang sedang duduk di ruangan ini, saya membayangkan ada 3 kelompok orang, saudara. Mungkin kelompok yang pertama adalah Anda yang tidak pernah mendengar undangan Yesus ini. Yesus mengundang Anda dan berkata, "Come and follow me." Mungkin selama ini Anda berpikir bahwa kekristenan adalah salah satu agama yang Anda pilih. Mungkin Anda berpikir bahwa ya saya Kristen memang karena saya lahir di Kristen, dari kecil mama saya ke gereja, ngajak saya ke gereja dan sebagainya, saudara. Atau mungkin ada beberapa dari Anda memang yang gak pernah tahu dan gak pernah dengar undangan Yesus kepada Anda untuk mempunyai hubungan yang personal dengan Dia setiap hari. Dan kalau Anda itu orangnya yang gak pernah mendengar undangan Yesus, hari ini adalah hari yang tepat untuk berkata, "Ya Tuhan, I will follow you." Aku akan mengikuti Engkau seumur hidupku. Kelompok yang kedua, mungkin ada di antara Anda yang dulu pernah berkata yes sama Tuhan, iya sama Tuhan. Tapi mungkin karena kesibukan, atau mungkin karena pilihan Anda sendiri, Anda sudah mulai menjauh, Anda sudah mulai drift away. Yesus bukan lagi yang terutama dalam hidup Anda. Ada urusan-urusan lain yang lebih penting. Hari ini bukan kebetulan Anda mendengar ini. Yesus berkata bahwa aku membawa kabar baik. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Bertobat bukanlah istilah agamawi, saudara. Bertobat bukanlah bahasa agamawi. Bertobat di sini adalah gini. Yesus bilang kerajaannya sudah dekat, kerajaannya sudah datang. Kalau kita berjalan ke sana, Yesus bilang bertobatlah, berbaliklah arah, karena kerajaan surganya ada di sini. Kerajaannya sudah ada, saudara. Artinya Anda nggak sejauh yang Anda pikir. Artinya Anda hanya sejauh satu langkah. Anda hanya sejauh satu keputusan untuk kembali hidup di dalam kerajaan surga. Kelompok yang ketiga, mungkin ada dari Anda yang menyebut diri Anda pengikut Yesus. Tapi Anda berpikir bahwa, oh iya, saya sudah menerima undangan Yesus waktu saya kelas 5 SD, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 5 tahun lalu, saudara. Tapi hari ini ternyata Anda belajar bahwa undangan Yesus kepada Anda dan saya bukan hanya undangan sekali. Hari ini Anda diberikan pengertian bahwa mengikut Yesus adalah setiap hari dan setiap saat dalam hidup kita. Setiap hari kita diundang untuk ikut Yesus. Setiap hari ketika apa yang Anda mau berbenturan dengan apa yang Tuhan mau, Yesus berkata, "Come follow me."
Ayo ikut aku. Setiap hari ketika kehendak Anda dan kehendak Tuhan bertabrakan, Yesus bilang, come, follow me. Baik dalam soal keluarga, soal keuangan, soal memanage waktu Anda, Tuhan selalu berkata, kalau sampai apa yang kamu mau dan apa yang aku mau berbenturan, bentrokan, pilih kehendakku. Bersandar, yielded to him, berserah, masuk ke dalam rencananya. Waktu Yesus mengajak seorang yang dianggap bajingan, penjahat, pendosa seperti Matius, Yesus bilang sama Matius, ikutlah aku. Dan waktu Matius bilang iya, siapa yang menyangka hidup Matius begitu berdampak hari ini, saudara? 2000 tahun kemudian, hari ini kita masih ngomongin si Matius ini. Hari ini kita masih membaca tulisannya karena Matius adalah salah satu penulis Injil, Matius. Bahkan dia mati di Ethiopia, di Afrika, sebagai martir karena dia mengabarkan kabar baik tentang Yesus, tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Demikian juga dengan Anda dan saya. Saya menulisnya gini, your simple yes will change your world and the world around you. Ketika Anda berkata, ya Tuhan, Anda gak pernah tahu apa yang Tuhan akan lakukan untuk hidup Anda. Ketika hal yang sederhana yang Anda katakan, ya kepada Tuhan, aku mau ikut Engkau. Anda gak tahu ke depannya kayak gimana, Anda gak tahu besok gimana, Anda gak tahu tahun depan kayak gimana, 10 tahun lagi kayak gimana. Tapi Yesus akan memakai your simple yes untuk mengubah kehidupan Anda, untuk mengubah keluarga Anda, untuk mengubah generasi after generation, keluarga dan keturunan Anda. Dan Yesus akan menggunakan your simple yes untuk membawa kemerdekaan yang sejati dalam hidup Anda. Tuhan akan menggunakan your yes untuk mengubah dunia Anda dan dunia di sekeliling Anda. Boleh saya berdoa untuk Anda tetap duduk, boleh? Bapa yang ada di surga, kami bersyukur akan kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, hari yang tepat untuk kami mendengar undangan Engkau. Tapi alangkah lebih baiknya hari ini merupakan hari yang tepat untuk kami berkata, ya Tuhan, I will follow you. Aku dedikasikan hidupku, aku berikan hidupku untuk mengikut Engkau, ya Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa undangan Yesus kepada kami semua bukanlah undangan untuk masuk ke dalam daftar agama, daftar peraturan agama. Tetapi hari ini kami diundang untuk masuk ke dalam sebuah relationship, undangan pribadi untuk berjalan bersama dengan Engkau setiap hari dalam kehidupan kami. Dan setiap saat dalam kehidupan kami sampai akhir hidup kami. Kalau dalam beberapa detik ke depan ini, ada di antara Anda yang mau berkata, ya, hari ini adalah hari yang tepat untuk aku berkata, ya Tuhan. Aku ingin mengikuti Yesus sampai akhir hidupku. Saya berikan Anda ruang 10-20 detik untuk Anda mendeklarasikan kepada Tuhan. Aku ingin mengikuti Engkau sampai akhir hidupku. Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku, Yesus. Dan aku percaya ketika Engkau memberikan hidupmu di atas kayu salib, Engkau melakukan itu untuk membayar dosa-dosaku. Hari ini kami dedikasikan sepenuhnya hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kalau kemauan kami, kehendak kami, keinginan kami berbenturan dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, berikan kami keberanian untuk memilih apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, Kau materaikan firman yang sudah diberitakan. Kau berikan kami keberanian untuk hidup setiap hari sebagai pengikut Yesus yang sejati. Biar orang-orang bisa melihat ada Yesus di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur
Kami terima firman, kami simpan dalam hati kami, dan kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Boleh saya